Gagal panen dan kerugian petani adalah masalah yang telah menimpa dan terus dikeluhkan petani sejak dulu. Penyebabnya pun beragam, mulai dari tanah yang tidak subur, kekeringan, kelangkaan pupuk, dan lain sebagainya. My friends, I have been on a journey of husbandry. I went primarily to see at first hand conditions in the drought states. I shall never forget the fields of wheat, so blasted by heat that they cannot be harvested. I shall never forget field after field of corn, stunted, earless, strips of leaves, for what the sun left, the grasshoppers took. No cracked earth, no blistering sun, no burning wind, no grasshoppers are a permanent match for the indomitable American farmers and stockmen and their wives and children. Soil health is very important not only for farmers but for the consumer and the general public, because we all like to eat. Example after example of civilizations that their decline has been in large part because they've ruined their soils. They've let their soils erode. The productivity of their country has washed away into the rivers, and then they're no longer able to feed themselves. And so from a social standpoint, soil health is incredibly important in order just to sustain our ability to feed not only ourselves, but to feed the world. Regardless of whether you're organic or conventional or no-till or anything in between, it all has to start with the soil. Even farmers that went to college and took a soil science class, that's mainly all dealing with the physical and chemical properties of the soil. Hardly ever talked about the biological component. And that's what is really missing from a proper understanding of soil health, is how important the biology is. The soil is a living organism. If you think about a really healthy soil, there's about 10,000 pounds of biological material below that soil surface. Everything from fungi to bacteria, earthworms, everything else in between. And you total them all up, that 10,000 pounds is about the same as 2 African elephants. If you imagine 2 elephants, it takes a lot to feed them. So if you have that much biological activity below the soil surface, it's going to take a lot to feed those as well. From now until 2060, we're going to have to produce as much food as we've produced in the last 500 years. What we eat, other than what comes out of the oceans, is all derived from soil. Soil security is equal to food security. So if we want to make sure that we can feed the world's population, we're going to have to understand how do we make sure that our soil has the capability of producing these crops. Tanaman yang sehat juga membutuhkan tanah yang sehat untuk pertumbuhan yang sehat agar dapat secara tepat menyerap apa yang tanaman butuhkan. Penggunaan pupuk pertanian sintetis yang kita gunakan selama ini tidak ada pemahaman sama sekali tentang efek jangka panjang pada tanah. Bagi petani, pupuk adalah keajaiban yang bisa memberikan hasil panen 2 kali lipat, sehingga petani mampu menyediakan makanan yang dibutuhkan untuk diri sendiri maupun bagi populasi yang terus berkembang. Tapi sekarang, setelah bertahun-tahun menggunakan pupuk sintetis, pengaruhnya terhadap kualitas tanah semakin nyata terlihat. Semakin sedikitnya mineral hara yang tertinggal di dalam tanah yang mengakibatkan tanaman cepat menjadi lemah dan sakit. Tidak lagi dilindungi oleh bakteri dan jamur, tetapi malah diserang oleh mereka sendiri. Begitu juga dengan penggunaan pupuk sintetis secara berulang-ulang pada lahan yang sama, maka petani perlu membajak lebih dalam lagi dan lagi karena tanah menjadi cepat padat. Ini adalah usaha yang mahal bagi petani dan merupakan bencana bagi tanah. Ada cara yang lebih baik yang tidak diketahui secara luas, di mana akar tanaman dapat berkembang lebih mudah di lingkungan yang kaya akan akar tua.
Metode membajak tanah saat ini di mana tanah dibolak-balik menjadi 25 cm. Ini berarti tanaman benar-benar berjuang untuk mencapai ribuan lorong yang telah dibuat oleh tanaman lain dengan akarnya, bahkan sering tidak mencapainya. Metode budidaya permukaan dapat menawarkan solusi untuk pengolahan tanah dangkal. Ini di mana akar dapat dengan cepat mengakses lorong-lorong yang ditinggalkan oleh akar yang membusuk. Setelah mereka mencapai ujung lorong-lorong ini, maka tanaman dapat mengakar lebih dalam dan memastikan bahwa ada lebih banyak tanah dan air yang tersedia untuk pertumbuhan. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah bahwa tanaman yang hanya bertahan hidup dengan pupuk sintetis pada akhirnya justru berisiko menyebabkan penyakit yang diperparah dengan penggunaan pestisida. Untuk mengatasi masalah pemupukan berlebihan di seluruh dunia, maka penggunaan pupuk sintetis ini harus segera diakhiri dan mengembalikan kesuburan tanah secara alamiah. Bagaimana caranya? Baik, pernahkah Anda mendengar tentang bagaimana tanaman memiliki jaringan internet sendiri dan dapat berkomunikasi satu sama yang lain di dalam tanah? Ikuti penjelasan berikut ini. Di alam, penyerapan nutrisi dan air melalui akar sebagian besar disediakan oleh mikorrhiza atau jamur mitra. Mereka hidup bersimbiosis dengan akar tanaman. Mikorrhiza tidak bisa hidup tanpa tanaman dan begitu pula sebaliknya. Tanaman memberi makan mikorrhiza dan mikorrhiza membantu memberi makan tanaman. Mikorrhiza adalah pengelola stres alami terbaik untuk tanaman. Jenis jamur unik ini dapat tumbuh di pori-pori terkecil dengan benang jamur ultra tipis 3 mikron. Bahkan di tanah yang terasa kering debu pada kedalaman 25 cm, masih ada kelembapan 20 hingga 30%. Ini tidak tersedia untuk akar, tetapi tersedia untuk mikorrhiza yang membawa air dengan mineral dan komponen organik langsung ke tanaman. Mikorrhiza ada sebagai benang yang sangat kecil, hampir atau bahkan seluruhnya berbentuk mikroskopis yang disebut hifa. Hifa semuanya saling berhubungan menjadi jaring seperti jaring yang disebut miselium yang berukuran ratusan atau ribuan milimeter. Miselium dari mikorrhiza tunggal pada gilirannya dapat meluas keluar, menghubungkan beberapa tanaman dan bahkan terhubung dengan mikorrhiza lain untuk membentuk jaringan bawah tanah. Dalam jaringan mikorrhiza yang umum, sulit untuk membedakan di mana satu mikorrhiza berakhir dan yang lain dimulai. Karena jaringan yang luas ini, satu tanaman dapat dihubungkan ke spesies tanaman yang sama sekali berbeda di tengah hutan. Mikorrhiza sebenarnya terhubung ke tanaman dengan dua cara. Salah satu bentuk yang disebut ektomikorrhiza hanya mengelilingi bagian luar akar. Bentuk lain yang disebut endomikorrhiza sebenarnya tumbuh di dalam tanaman. Hifanya terjepit di antara dinding sel dan membran sel akar, seperti terjepit di antara ban sepeda dan ban dalam. Sama halnya seperti kita menyuburkan kebun kita sendiri, tanaman memberi makan mikorrhiza mereka sendiri. Tanaman akan mengambil kelebihan gula yang diproduksi di daun melalui fotosintesis dan mengirimkannya ke akar. Dari sini, mikorrhiza mampu menyerapnya untuk menopang diri mereka sendiri. Ada sangat sedikit sinar matahari di bawah tanah dan bahkan tidak ada sama sekali. Mikorrhiza tidak memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Gula dari tanaman benar-benar membuat mikorrhiza tetap hidup. Tanaman bisa mendapatkan nutrisi sendiri melalui akarnya, tetapi mereka memiliki kemampuan terbatas untuk melakukannya. Akar harus bersentuhan langsung dengan tanah untuk menyerap nutrisi, dan akar tanaman hanya tumbuh sangat kecil. Jamur di sisi lain bisa menjadi jauh lebih kecil. Hifa jamur dapat terjepit di antara potongan-potongan tanah individu untuk menutupi hampir setiap milimeter kubik tanah yang tersedia. Ini meningkatkan luas permukaan dan memungkinkan tanaman mendapatkan akses nutrisi yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka dapatkan sendiri. Bagi banyak tanaman yang hidup dalam kondisi sulit,
mereka tidak akan mampu bertahan sama sekali tanpa mikorizа. Mikorizа menyerap nutrisi seperti fosfor dan magnesium dan membawanya langsung ke akar tanaman. Di sini mereka menukar nutrisi yang mereka kumpulkan dengan gula. Ini adalah win-win solution yang adil dan kedua belah pihak diuntungkan. Selain itu, mikorizа membantu tanaman dalam banyak cara lain. Mikorizа dapat membantu melindungi tanaman mereka dari penyakit dan racun. Mikorizа juga dapat berfungsi sebagai layanan pengiriman gula ketika tanaman membawa gula bolak-balik ke tanaman berbeda yang terhubung ke jaringan mikorizа umum yang sama. Mungkin yang paling aneh dari semuanya, jaringan mikorizа yang umum juga dapat berfungsi sebagai sarana bagi tanaman untuk berbicara satu sama lain, seperti jaringan internet yang terbuat dari jamur.